Damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Sabat dan selamat bertemu di kesempatan ini. Walaupun sudah lama kita tidak dapat bertemu di alam nyata dalam kebaktian Sabat, namun saya percaya kasih dan iman kita kepada Tuhan tidak pudar. Saya percaya kita telah dikuatkan oleh keadaan dunia ini. Sekarang karena Tuhan telah berjanji, apabila kita berseru kepada Dia, Ia tidak akan membiarkan kita. Tidak juga lupa ya kepada semua yang menuntun dan berbakti rumah. Puji Tuhan, kita masih boleh berbakti bersama. Tajuk pelajaran kita pada Sabat ini ialah kuasa Tuhan dan ketidakkeupayaan kita. God's ability and our disability. Ayat inti kita terdapat daripada 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestina itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami akan membuka firman Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan mengurapi setiap kami. Supaya apa saja pelajaran yang Tuhan ingin beri pada kami pada Sabat ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa sebab Engkau sudah menjawab doa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pandemik yang mencabar ini telah mendedahkan kelemahan pribadi kita dan global. Kita tidak dapat meramalkan coronavirus ini yang membawa maut. Kita tidak dapat menghentikan virus ini dari merebak dari negara ke negara lain. Kita belum lagi mendapat penawar atau vaksin, walaupun para saintis sedang berusaha. Marilah kita mengingati mereka dalam doa. Kita juga tidak dapat menghentikan impak dari segi ekonomi. Walaupun para pemimpin kerajaan mencoba untuk merangsangkan ekonomi, mereka juga memerlu doa kita. Di sini, sesetengah keluarga tidak dapat membayar bil, sebab mereka telah kehilangan pekerjaan. Pendek kata, ramai daripada kita merasai ketidakupayaan pada masa ini. Di dalam Alkitab terdapat beberapa contoh di mana seseorang itu tidak boleh mengatasi sesuatu perkara atau masalah. Atau apabila seseorang memberi bahwa kita tidak boleh melakukannya, seperti Saul berkata kepada Daud apabila dia berhadapan dengan Goliat dan berkata, "Tidak mungkin." Mari kita melihat beberapa contoh dari Alkitab. Yang pertama, ini pengalaman Musa yang terdapat dalam Bilangan 11 ayat 14. Ia mengatakan, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku." Saya percaya kita juga mempunyai pengalaman seperti ini. Beban yang kita pikul itu sangat berat sehingga kita putus asa. Tetapi seperti Musa, dia meluahkan kepada Tuhan. Dia membawa masalah itu kepada Tuhan. Dan kita juga harus melakukan seperti itu. Yang kedua, para pengintai yang dihantar untuk mengintai tanah Kanaan.
Di dalam Bilangan 13:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Hakikatnya, kita semua mempunyai ketidakkeupayaan. Kita semua mempunyai perkara yang kita tidak dapat lakukan. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini memperingatkan kita. Selagi kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada satu perkara yang mustahil bagi kita. Daud juga berkata di dalam Mazmur 51 ayat 6. Di mana dia mengatakan, terhadap engkau sahajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Berdasarkan ayat ini, saya percaya cara yang terbaik untuk memberi respon terhadap ketidakkeupayaan kita atau kelemahan kita adalah mengakui dan menerima kekurangan kita. Tetapi jangan kita berhenti di sana sahaja. Sebaliknya, kita harus memfokuskan pikiran kita dengan berkata, tetapi Tuhan boleh. Mungkin ada tertanya-tanya di dalam pikiran ataupun memain di dalam pikiran kita. Apakah yang Tuhan boleh lakukan untuk kita? Pertama, Tuhan boleh membebaskan kita. Daniel 3:17 mengatakan, jika Allah, kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Yang kedua, Tuhan boleh memberi kecukupan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih kurnia kepada kamu, supaya kamu sentiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang ketiga, Tuhan boleh menolong kita apabila kita dicobai. Ibrani 2:18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Keempat, Tuhan boleh selamatkan kita. Ibrani 7:25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup sentiasa untuk menjadi pengantaran mereka. Dan kelima, Tuhan menepati janji. Roma 4:14 mengatakan, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bahagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Keenam, Tuhan boleh membantu kita berdiri benar di hadapannya. Roma 14 ayat 11 mengatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku
dan semua orang akan memuliakan Allah. Saudara dan saudari dalam Kristus, marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan. Marilah kita serahkan semua kekurangan kita kepada-Nya, bertobat dan meminta ampun karena kita kadangkali coba untuk mengatasi kekurangan diri dengan kuasa sendiri. Hanya kuasa Tuhan dan Roh Kudus Tuhan boleh mengubah kehidupan kita seperti Yesus. Marilah kita menukar fokus kita dari perkara yang kita tidak boleh lakukan kepada perkara yang Tuhan boleh lakukan untuk kita. Dan kita akan membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan umat-umatnya yang setia. Semoga kasih kurnia Tuhan bersama-sama dengan kita dan kasih Yesus Kristus menyertai kita semua. Akhir sekali, marilah kita menjadi contoh kepada masyarakat sekeliling kita. Patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita untuk memutus rangkaian COVID-19. Marilah kita mengamalkan norma baharu, kerap membasuh tangan, perjalanan sosial, dan guna penutup muka. Elakkan 3S, tempat sesak, tempat sempit, dan tertutup, dan bersambungan dekat-dekat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dengan itu, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan adalah Bapa kami, terima kasih atas peringatan yang kami dapat dari firman Tuhan. Karena Tuhan boleh melakukan semua perkara yang kami tidak boleh lakukan. Biarlah Tuhan menguatkan iman kami seperti masa-masa ini. Banyak keraguan kami, terlebih para ibu bapak ataupun yang kehilangan kerja ataupun orang-orang tua di kalangan kami. Biarlah Tuhan memberi mereka kekuatan walaupun mereka tidak dapat berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan juga mempunyai perancangan bagi mereka. Saya berdoa Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap kami. Supaya kami belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya apa perkara yang kami tidak dapat lakukan melalui berkat Tuhan, kami akan melihat hasil-hasilnya. Karena Tuhan yang bekerja sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak sebab Engkau sudah menjagai dan memberkat setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.